Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Identifikasi Anak dengan Hambatan Perilaku, Emosi dan Sosial di Penjara Anak kelas 1A Martapura dengan dosen pengampu Ibu Dewi Eka Sari Kusuma Stuti yang disusun oleh Aminah, Gayatri Dewi, Muhammad Iqbal, Nur Latifah Sapitri, Nurlita Kadar Cisukmana, Urota Ayuni Hasanah, dan Siti Masarah. Di sini kami akan membahas yang pertama tentang biodata anak, pengertian, karakteristik, dan hasil identifikasi. Selanjutnya ada biodata anak. Nama anak yang kami observasi adalah Muhammad Ghazali, tempat dan tanggal lahir rantau 1 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat rantau Desa Pandahan, anak ke-1, jumlah saudara tidak ada, kelas sedang berencana mengambil paket C. Anak dengan gangguan emosi, perilaku, dan sosial adalah seorang anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan sosial yang sangat berpengaruh pada penyimpangan perilaku yang dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Juga tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Widodo 2018. Anak dengan gangguan emosi, perilaku, dan sosial itu mempunyai kebiasaan yang tidak terkendali seperti melanggar norma dan peraturan yang ada di masyarakat, dan juga suka melanggar nilai kebudayaan dan sopan santun yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Biasanya ini disebut dengan perilaku-perilaku menyimpang. Anak tunalaras ini suka berperilaku yang menyimpang, termasuk tidak sopan santun ketika berbicara dengan orang lain. Dari instrumen identifikasi anak dengan hambatan perilaku, sosial, dan emosi yang telah kami analisis, bahwasanya anak suka berkelahi, memukul, menyerang, pemarah, tidak mau mengikuti aturan, dan tidak dapat bekerja sama dengan baik, serta penentang dan kurang perhatian terhadap orang lain. Namun, anak tidak negativistik, tidak mudah gelisah, tidak pembolos, suka mendominasi orang lain, mengancam, menggertak, pembohong, dan tidak dapat dipercaya. Serta anak suka mengeluarkan suara-suara kotor. Anak tidak suka iri hati, anak suka cemburu, anak pembantah, ceroboh, mencuri, mengacau, dan menggoda. Anak juga tidak menolak mengakui kesalahan dan suka menyalahkan orang lain, serta mementingkan diri sendiri. Anak juga berperilaku seperti anak pada umumnya, namun anak memiliki kelainan dalam mengatur emosinya. Emosi anak mudah terganggu dan anak seringkali kurang bisa dalam mengatur emosinya. Karena itu, anak termasuk dalam kategori neurotic behavior. Kondisi anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial sebelum masuk ke dalam penjara anak kelas 1A Martapura. Masalah yang sangat signifikan ada pada anak ialah caranya mengontrol amarahnya, di mana dirinya memiliki emosi yang tinggi dan tak terkendali dengan baik. Kondisi ini tentunya
membuat anak terjerumus kepada hal-hal yang buruk dan berpengaruh buruk pada sekitarnya. Kemudian adalah kondisi anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial sebelum masuk penjara anak kelas 1A Martapura. Seperti kita ketahui, selain karena emosi anak yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri, beberapa kenakalan lain juga ada pada dirinya, seperti balap liar, ikut geng, bahkan merusak properti umum dan mengganggu orang lain yang berada di sekitarnya. Hal ini tentunya terjadi karena beberapa faktor. Di antara faktor tersebut ialah karena kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua, yang mana hal itu disebabkan karena ibunya yang meninggal ketika ia masih kecil, dan ketika ia tumbuh besar juga kurang mendapat kasih sayang dari orang tua, seperti hubungannya dengan sang ayah yang sampai saat ini masih bisa dibilang renggang dan seringkali berbuat cekcok satu sama lain. Selanjutnya ada kondisi serta layanan yang diterima anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial sudah masuk ke dalam penjara kelas 1A Martapura. Pada saat ini, keadaan anak yang kami observasi banyak sekali mengalami perubahan dari awal ia masuk sampai sekarang, di mana perubahan itu terjadi secara signifikan. Dirinya sudah dapat mengontrol amarahnya, sehingga tidak melakukan perilaku-perilaku yang nantinya akan menjerumuskan dirinya, atau mereka sudah tidak lagi melakukan perilaku-perilaku menyimpang. Selain itu juga, dirinya saat ini menerima layanan pendidikan di sekolahnya. Rencananya akan mengambil paket C, dan juga mereka diberikan layanan pendidikan kerohanian dari lapas, serta di lapas juga memberikan beberapa pembekalan ilmu vokasional seperti memasak, main musik, dan layanan lain yang nantinya dapat berguna untuk kehidupan kerjanya saat ia telah bebas dari lapas tersebut. Adapun kesimpulan pada presentasi kali ini ialah setelah kami melakukan identifikasi berupa tanya jawab maupun pengamatan langsung mengenai anak, tentunya dapat kami simpulkan bahwa anak mengalami ketunalarasan yang termasuk dalam kategori neurotic behavior, di mana anak berperilaku seperti anak pada umumnya, namun memiliki kelainan dalam mengatur emosi yang ada dalam dirinya, sehingga hal tersebut sering menjadikan anak mudah marah dan melakukan hal-hal buruk kepada orang lain dan bisa mencelakakan dirinya maupun orang yang berada di sekitarnya, yang mana hal ini tentunya harus segera diatasi dengan cara memberikan anak pembelajaran yang baik dan penanaman akan nilai karakter-karakter yang bisa membuat dirinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saran, tentunya dengan materi yang kami sajikan, kami berharap dapat digunakan dengan sebaik-baik mungkin sebagai bahan evaluasi pembelajaran terhadap pemberian layanan kepada anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial. Selain itu juga diharapkan bahwa materi ini dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi materi kepada pendidik maupun mahasiswa dalam mencari bahan penambah pembelajaran. Berikut tadi adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolahnya Jali ini sudah berapa lama? Sudah ada di sini? Sudah 1 tahun. 2 tahun lah.
Bisa sharing-sharing lah, kenapa awalnya sampai ke sini nih? Apa biasa aja, ada semua orang punya kesalahan, jadi boleh berkata saja. Manusia punya kesalahan, cuman kada terekspos gitu, pasarnya kada terekspos.